Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal. Di sini saya akan membuat video tentang jawaban dari soal final tes pendidikan karakter. Jadi langsung saja, yang pertama, bagaimana cara mendidik peserta didik tentang pendidikan karakter religius pada situasi pandemi COVID-19 daring online, belajar dari rumah ini kepada peserta didik MI atau SD di rumah agak optimal. Nah, caranya itu seperti biasa saja, bagaimana kita mengajar pada peserta didik itu, tetapi kita juga harus menitipkan mereka kepada orang tuanya. Jadi kita pesannya orang tuanya agar juga memperhatikan mereka. Karena apa? Karena di sini kita kan belajar online. Otomatis guru dan siswa itu tidak bisa ketemu langsung. Yang hanya bisa ketemu langsung itu hanya orang tuanya yang siap harina. Jadi orang tuanya tuh wajib kita pesani untuk mendidiknya juga lah. Nah, lalu yang nomor 2, jelaskan kebiasaan manusia efektif. Nah, manusia efektif itu ada 7 kebiasaannya. Pertama tuh proaktif, yaitu mengambil inisiatif dalam kehidupan dengan menyadari bahwa keputusan Anda adalah faktor utama efektivitas dalam hidup Anda. Kedua, mulailah dari akhir dalam pikiran. Nah, yaitu temukan diri sendiri atau jati diri kita nih. Nah, diri kita ini seperti apa kayak itu. Nah, yang ketiga yaitu dahulukan yang utama. Yaitu kita harus mementingkan rencana lebih dulu. Nah, jadi sebelum melakukan apa-apa kita harus memiliki rencana yang matang agar sesuai dengan apa yang kita harapkan lah. Kalau yang tidak sesuai ya Allahu alam. Ya, selanjutnya berpikir menang. Nah, jadi kita nih harus berusaha untuk mencapai solusi dan perjanjian saling menguntungkan. Nah, bagaimana kita harus memiliki pikiran tentang menang terus. Nah, yang kelima itu berusaha untuk mengerti orang lain, dahulukan baru kemudian dimengerti. Nah, jadi kita harus mengerti dulu orang lain ini pakai dengan apa. Misalnya sudah kita mengerti dengan orang lain nih, otomatis dia itu pasti akan mengerti dengan kita. Nah, selanjutnya sinergi, yaitu menggabungkan kekuatan dari beberapa orang melalui kerja sama tim yang pas positif. Nah, jadi di sini artinya kayak membuat tim, kayak dicampurkan pemikiran kita. Yang ketujuh, asahlah gergaji. Artinya seimbangkan kehidupan atau asahlah kehidupan kita ini menjadi yang lebih baik. Nah, selanjutnya soal nomor 3, bagaimana pola pikir Anda untuk menjadi orang yang berhasil di masa yang akan datang? Yaitu selalu berpikir positif, terus berusaha, pantang menyerah. Karena pantang menyerah ini paling penting. Nah, dan keempat, soalnya jelaskan moto hidup Anda. Nah, moto hidup saya ini yaitu janganlah untuk berbuat baik. Karena apa? Karena kalau kita memulai dari sesuai tuntunan kebaikan, maka akhirnya pun akan menjadi sebuah kebaikan. Yang kelima, bagaimana desain kelas MI atau SD yang menunjang suksesnya pendidikan karakter? Yaitu pertama harus rapi dan bersih. Selanjutnya nyaman. Selanjutnya corak ruangannya yang cerah dan menyenangkan, tenang dan juga sejuk. Nah, selanjutnya soal nomor 6, jelaskan tentang nilai kejujuran. Nilai kejujuran yaitu merupakan keputusan seorang untuk mengungkapkan bentuk perasaan bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berhubung atau menipu orang lain untuk dirinya. Nah, selanjutnya nomor 7, jelaskan tentang nilai peduli terhadap lingkungan. Yaitu bahwasanya kita harus sadar untuk menjaga lingkungan di sekitar. Nah, artinya nih kita nih harus sadar diri lah terhadap lingkungan kita ini, bahwa kita ini memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitar kita ini agar lebih baik lagi dan seterusnya. Selanjutnya, jelaskan tentang nilai mandiri. Nah, bahwasanya dalam keadaan apapun kita dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Nah, jadi nilai mandiri ini kita nih yakin bahwa diri kita ini mampu melakukan apapun sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu arti dari nilai mandiri. Yang ke-9, jelaskan tentang nilai religius. Nah, adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan. Nah, jadi di sini nih kita nih konsepnya kayak memiliki kayak kehidupan tentang keagamaan tuh, atau memiliki agama yang kuat-kuat tuh. Soalnya kita berpegang teguh pendidikan kepada agama kita. Nah, yang terakhir jelaskan tentang anti korupsi.
Anti korupsi ialah perilaku untuk tidak melakukan korupsi. Nah, jadi di sini nih anti korupsi itu ialah kita sadar diri bahwa kita ini tidak boleh melakukan korupsi atau merugikan negara lah. Kayak mungkin negara itu contohnya kayak korupsi loh. Nah, itu artinya. Ya mungkin sampai di sini dulu jawaban soal final tes pendidikan karakter dari saya. Salah hilap mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.